aku nggak tahu. Tadi kalian belum belum jawab aku sih. Di mana detail kisahnya Nuh dengan Lot di versi kalian? Kalian belum jawab. Ya, kalian memang di Quran kurang detail sih. Tapi kalau kalian punya versi nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nggak aku pak saya. Jadi gini, kalau di Lot kurang lebih prosesnya hampir sama. Ya, terjadi apa di situ? Homoseksual, ya jauh dari Allah, penyembahan berhala, sampai malaikat yang datang tuh ke rumahnya Nuh, itu orang-orang warganya di situ kan pingin apa? Pingin campur sama si malaikat itu kan parah benar itu moralnya. Makanya diturunkanlah itu apa yang hujan api itu kan. Makanya Sodom dan Gomora musnah gitu loh. Jadi jelas konsepnya itu free will juga jatuhnya. Begitu. Ya jadi kalau di kita clear sebenarnya nggak aku bilang Udah Ginting. belum. Tadi pertanyaannya siapa lah ya deh. Oh itu aja deh Kebanyakan pertanyaannya. Hello Kitty kebanyakan gantian. Oh ya udah silakan. Ya, Apa dong? ini Ginting. Tadi makanya perhatikan kalau orang membuat narasi. Jadi membawakan narasi itu diperhatikan. Andainya tidak ada hukum Islam atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu nggak ada bedanya dengan binatang. Jadi dalam hal ini itu hukum itu dijalankan. Kalau nggak mau menjalankan, inilah butuhnya hadir para rasul dan nabi dan para mujahidin untuk menegakkan syariat ini. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak terjerumus pada lembah dosa dan menjadi nggak ada bedanya dengan binatang. Sekarang ke Nabi Lot atau Nabi Nuh. Nabi Nuh itu tidak gagal, Nabi Lot pun tidak gagal. Nabi Nuh, Nabi Lot itu menyuarakan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang gagal ini umatnya mendengarkan, tidak mau menjalankan syariat. Andainya mereka ini tidak menantang Allah Subhanahu wa taala, ya tidak diazab. Tapi mereka ini menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hukum Islam itu tidak ditegakkan, ya jadinya seperti itu jadi contoh, jadi malam. Kan jadi contoh, jadi itibar. Al-Quran itu kan banyak afala tadabbarun, afala ta'qilun. Jadi suruh berpikir, oh begitu ya kalau nggak menjalankan hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadinya seperti binatang. Makanya di Al-Quran itu jelas, orang kafir itu nggak lebih seperti binatang. Karena apa? Nggak mau mendengarkan, nggak mau menerima. Jadi gini, punya telinga tapi nggak mau mendengarkan, punya mata nggak mau melihat, jadi nggak mau meneliti apa observasi. Oh iya ya bener ya, kan gitu. Jadi nggak mau ditertibkan, nggak mau tertib. Ya kalau kalian mengatakan oh free will kan, saya mau diatur terserah, nggak mau saya mau ikut aturan terserah kan gitu. Di dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika diberikan satu hukum oleh Nabi dan Rasulnya, ikut ya harus ikut. Nah semua yang ikut para Nabi dan Rasulnya itu tertib, nggak ada yang bermasalah. Lah yang engkar-engkar ini yang jadi masalah. Coba bayangkan ya, seandainya Nabi dan Rasul itu tidak diutus oleh Allah SWT di bumi ini. Oh ini segera nih bumi ini segera dikiamatkan. Kalau misal nggak disegerakan dikiamatkan, ya manusia ini kayak binatang. Jadi itu kejadian-kejadian zaman dulu itu, umat-umat Nabi-Nabi dan Rasul zaman dulu itu itibar buat kita. Jangan seperti itu. Ikuti syariat Rasulullah. Ikuti syariat apa yang disyariatkan oleh Allah SWT lewat Rasul dan Nabi-Nya. Ikuti. Sama seperti orang mengatakan juru damai gitu. Tapi nggak damai-damai, masih ada aja sih perang. Itu bukan orang yang nyampaikan juru damainya itu yang gagal. Tapi orangnya itu gagal untuk mendengarkan dan nggak mau ngikuti. Apa sih yang menjadi syarat untuk terpenuhinya tuh damai itu gimana sih? Kan gitu. Itu harus dipenuhi. Makanya dalam Islam itu ada syarat dan rukun. Jadi seperti itu. Makanya kalau Tante Ginting tidak mau ikut aturannya Allah Subhanahu wa taala, ya tanggung resikonya besok. Kalau tidak sekarang, ya besok di hari akhirat. Makanya kami ini di sini sebagai dai-dai memberikan nasihat kepada kalian, terutama kamu Ginting. Ikutilah apa yang menjadi aturannya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja.
Kamu, oh aku free will, nggak mau ikut. Emang kenapa? Gitu. Misal kamu jawabnya gitu. Ya itu urusanmu. Yang penting kewajiban kami sudah kami jalankan. Perkara kalian itu tidak mau ngikuti ya terserah. Jangan nanti nyangkut-nyangkutin. Oh nggak ada yang ngasih tahu sama saya, nggak tahu itu. Oh, nggak bisa. Karena kami sudah memberi dakwah kepada kamu, Tante Ginting. Itu Tante Ginting ya. Jadi hukum Allah SWT itu hukum yang paling baik. Tidak ada yang melebihi hukumnya Allah SWT. Nah, seperti itu. Nah, silakan Bang Ersa. Oke, aku tanggapin ya. Aku tanggapin. Jadi begini, ini menarik ya, perhatiin. Tadi Bro Yusuf dia koreksi pernyataan dia ya. Jadi ya hukum Islam ya ditunduk, dijalankan. Iya, begini. Jangankan Islam, perhatiin ya, semua agama di dunia ini mengajarkan kebaikan kok. Kalau dijalankan semuanya, lagi. Kamu tuh sabar dong. Nggak paham tadi di. Sabar dong, sabar lah. Sabar dong. Loh, tadi Bro Yusuf ngomong nggak aku potong lah, aku sportif orang. Perhatiin ya, perhatiin. Kalau panas, tenangkan dulu kepalanya. Jadi begini, ya. Tadi kan dibilang kalau dijalankan, ya iya dong. Agama mana di sini yang mengajarkan kejahatan? Nggak ada. Timbul kejahatan kenapa? Karena nggak jalankan ajaran agamanya masing-masing. Itu kok poinnya. Contoh begini aja. Lihat fakta saat ini. Jepang, mayoritas bukan agama Islam kok. Maju nggak mereka? Damai nggak mereka? Damai kok. Terus terpatahkan dong. Kan begitu maknanya. Terus kalau kita kiblatnya ke Afghanistan, damai nggak mereka? Perang-perangan kok. Di sana syariat Islam, kawan, negara Islam. Ideologinya jelas. Terus, damai nggak? Enggak, perang-perangan terus. Gimana? Kan begitu. Kita lihat fakta. Jadi teman-teman, hati-hati kalian. Sekarang aku tanya simpel aja. Nah, ini sabar dong. Tanya tuh, Afghanistan itu ruwet. Itu gara-gara orang kafir seperti kalian itu, yaitu Amerika. Sabar dong. Sabar. Ya, jangan dipotong dulu. Perhatiin. Enggak, kamu karena gini, kamu tuh membuat fitnah masalahnya. Jadi loh, nanti counter. Ya, kalau di counter sekarang nanti malah lupa. Nanti karena kamu tuh frame-nya banyak. Bukan, kalau aku catat tuh apa mono orang. Jadi aku sportif orang. Kapan kamu nyatat, kamu tuh pegang kamu nyatat. Aku catat di memoriku. Ya, itulah memorimu IQ tinggi begitu. IQ tinggi begitu, bisa ingat. Jadi begini, paham ya? Sabarlah. Jadi kalau hati bisa panas, kepala harus dingin, sak dingin es cendol. Kan begitu. Jadi perhatiin. Oh, bukan Ting. Jadi gini Tante Ginting. Jadi kan Tante Ginting. Dipotong lagi kan? Sebentar. Oh iya, silakan. Ini wajib dipotong. Jadi gini Tante. Silakan. Jadi setiap framing yang menentang hukum Allah SWT itu harus segera diselesaikan. Jadi begini. Untuk narasimu tadi itu jelas narasi fitnah. Jadi misal kamu bandingkan Jepang sama Afghanistan. Afghanistan itu menerapkan syariat betul, tapi jangan lupa Ting. Yang namanya Afghanistan itu adalah negara yang diobok-obok oleh Amerika yang notabene yang oten seperti kalian itu. Orang kafir seperti kalian itu. Jadi kami ini di Timur Tengah itu, coba deh faktanya, itu adalah permainan orang-orang Barat. Yang notabene itu adalah orang-orang Kristen. Karena apa? Membawa dendam lama dari Perang Salib. Jadi itu fakta ini. Jadi umat Islam yang di Timur Tengah itu diadu domba sana ke sini. Oleh kalian, itu fakta. Jadi jangan pertanyaannya Ustaz, tapi kan di situ ada janji Allah, 3 janji Allah yang tinggal 1 yang belum terpenuhi Ustaz. Ya, jadi janji Allah nanti itu Imam Mahdi hadir bersama Nabi Isa alaihissalam. Jadi begini, salah satunya. Jadi janji Allah itu sudah terpenuhi. 1, Baitul Maqdis itu dikuasai umat Islam, nanti dikuasai kafir, lalu dikuasai lagi umat Islam, dikuasai kafir lagi. Terakhir nanti itu yang akan dikuasai oleh umat Islam, yaitu oleh Nabi Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi. Ini udah pasti ini terpenuhi janjinya ini. Nah sekarang itu urusannya lain. Sekarang urusannya tadi fitnah ini tadi itu tentang Afghanistan. Syariat, iya mereka mengikuti syariat. Coba kalau nggak diobo-obo sama oten seperti Amerika itu. Tertib itu orang Islam itu. Amerika itu memang orang pahlawan. Enggak, Amerika itu penjahat dia ya. Enggak, kalau saya kan gini.
Oke, mungkin katakanlah gitu ya. Tapi apapun peristiwa itu nggak mungkin sekejap berdiri. Sejarah pun juga sama. Soalnya kalau misalnya terus kita tarik, gimana dengan perang salib? Gimana dengan perang dunia? Siapa yang memulai? Seberapa jumlah yang matinya? Ribet. Jadi hal-hal kayak gitu jangan terus ditarik karena ada unsur kepentingan. Nah, betul Bang Itu Erza. aja. Jadi kayak tadi, terus kayak gitu. Sekarang kalau ditarik gini, makmur. Oke, Jepang makmur. Tapi angka bunuh diri, gimana tolok makmur tadi? Paling tinggi di dunia bunuh Jadi dirinya. artinya tolok ukur itu banyak parameter. Nggak sekejap banyak kepentingan, itu diungkap untuk membalikkan keadaan. Itu nggak fair atau nggak apa ya, nggak bijak gitu aja. Bisa aku tanggapin atau mau lanjut? Ya silakan Ginting ya. Oke, Ya. good. Perhatiin begini ya, perhatiin deh. Kalian harus jeli sih. Jadi kalau aku tuh orangnya jeli sih. Jadi kadang ada omongan tuh yang bisa terpatahkan begini. Tadi Bro Josu kan bilang, kalau nggak ada Islam itu kayak binatang. Loh, faktanya negara paling bahagia saat ini, cek di Google, Finlandia kawan. Hati-hati kalian. Lihat Jepang aja lah, gak usah kita jauh-jauh. Angka bunuh Jepang diri mayoritas, tinggi, bahagia nggak? sabar dong. Tolak ukur nggak Sabar itu? dong. Jangan Gimana dipotong dong. dengan itu? Enggak, karena Jangan gini, dipotong dong. enggak Jangan gini. dipotong. Di Arab itu Sebentar, banyak sebentar, pancung loh. Hati-hati kalian TKW sebentar, semua dipancung. Jangan sebentar. begitu. Jangan Kita main gitu juga. data. Kita Kalau mau bukan main data, kalau nggak main mau main data data nggak? nanti gimana dengan suruh peristiwa perang uskup ada Jangan. datanya Kita itu. mau main data nggak? Negara paling Gimana bahagia dengan siapa di yang dunia? orang-orang yang kemarin Negara paling terbongkar? bahagia di dunia itu siapa? Gimana Coba yang cek di Google. terbongkar di gereja terbunuh di Perancis Kan? kemarin itu? Nggak sportif kan? Ini nggak Nah, sportif. ya Kalian nggak ngomong sportifnya nggak ya kepotong kayak loh, gini, serius. Anda nggak fair. Gimana yang di Perancis yang terbunuh banyak banget itu? Nanti kalian counter omonganku. Jangan gitu Itu loh, kita makanya dewasa dong. ini tadi Oh ya itu udah, silakan bahasan kan lanjutkan. gitu. Aku tadi kan masalah Nuh. Ya. Nuh itu setelah mendarat terjadi maksiat nggak? Masih terjadi maksiat nggak setelah mendarat selamat itu? Ada peristiwa apa dengan Nabi Nuh setelah mendarat? Dia diselamatkan. Aku nggak salah lanjut. Ada nggak? Jujur. Monggo lanjut. Oke, aku bisa tanggapin atau kalian mau lanjut? Nggak apa-apa sih, aku sportif kok orangnya. Nggak mau kepotong-potong omongan kalian. Enggak, aku karena Oh ya udah, karena lanjut, gini, silakan. Anda menyampaikan sesuatu tidak utuh, hanya kepentingan. Loh, Bro Jusuf juga ngomong framing, aku nggak kok ini kok aku counter nanti berikutnya. Kita dewasa dong, kalau mau gitu. Kalau kalian mau ngomong sendiri nggak apa-apa, gitu aja. Nih, Ting. Kota teraman di dunia nomor 1 Madinah, Arab Saudi. Angkanya Jangan 10. kota, negara kawan. Negara. Nah, itu kan pilih-pilih kan jadinya. Loh, Mm. negara tadi ngomongnya, bukan Nah, kota kawan. sekarang kalau diajukan yang lain nggak mau kan, Astaga. makanya nggak fair. Loh, Jangan tadi tolak ukur. ngomong negara, bukan Nah, kota. sekarang kalau negara oke. Terus kalau bukan negara nggak diokekan. Gini, kita mau ngomong gimana nih? Nah, Timpal-timpalan gimana? atau gimana? Kalau timpal-timpalan aku mending diam gitu aja Lah, sih. karena bukan gitu, karena Anda terus memilih sesuatu yang sesuai persepsi Anda. Loh, jadi Bro Jusuf juga kalian memilih juga, suka-suka hati kalian kan? Aku nggak ada masalah dengan itu. Yang milih Nggak kan apa-apa. kamu, Ting. Ting. Loh, Yang milih kan tadi kamu, kita ngomong negara, kenapa jadi kota, kawan? Kan Kan kamu yang tadi pilih bilang kota. mana yang paling aman Iya, dan paling negara tadi bilang. bahagia. Jepang itu kota emang. Jepang itu kota. Enggak, parameternya apa? Kamu bahagia dan teraman itu Makanya apa? gantian kita ngomong biar enak. Coba Jangan dipotong. parameternya pasang dulu coba lihat. Enggak, aku bisa ngomong atau mau kalian ngomong, nggak apa-apa. Aku Coba sportif Tante kok. Gija ngomong, coba Tante Gija ngomong. Ah, gitu. Nanti Coba kalian Tante ngomong, Gija. nggak aku potong kok. Aku sportif dong, aku bilang. Ya, jadi gini. Biar Datanya orang bawa juga kan, Ting. Bawa kan, Ting. biar Datanya. enak dengarnya gitu loh. Perhatiin ya. Datanya dibawa, di-share dulu, Ting. Sabar dong, sabarlah. Ya, begini, perhatiin. Tadi kan Bro Jusuf ngomong begini nih. Kalau nggak ada Islam, nggak ada hukum Islam diterapkan. Kacau balau tuh kayak binatang loh. Faktanya ada kok. Yang sekarang aman-aman aja tuh. Lihat aja Jepang. Emang mayoritasnya negaranya apa itu? Ininya penduduknya.
agamanya? Emang Islam. Terus aman nggak mereka? Coba cek Finlandia, kawan. Itu negara paling bahagia. Ngeri kalian, kawan. Terpatahkan. Kita balik ke Afghanistan sedikit. Perhatiin kalian ya. Kalau kalian bilang, loh itu kan dikacaukan kafir. Artinya kuasa Allah kalian kalah dong. Kan begitu. Kalau kalian bilang, loh Afghanistan itu negara Islam. Betul negara Islam. Tapi kan dikacaukan sama kafir. Loh berarti kalah dong kalian. Di mana kekuasaan Allah? Allah Subhanahu wa taala di situ. Sudah? Kan begitu. Sabar dong. Sabar. Sedikit, Pak. Kalian tadi ngomong panjang nggak kupotong loh. Sabar dong. Sebentar ya, nanti ya. Nanti ya, sabar dong. Sabar. Perhatiin begini ya. Ya, sabar. Perhatiin ya. Jangan panas kalian ya. Ini fakta kok ya. Jadi perhatiin. Yang berperang di sana bukan kafir sama kafir, kawan. Lihat berita. Aku cek ya. Ada wanita muslim pakai hijab kok. Dia lagi hamil, ditembakin tuh sama Taliban tuh. Taliban tuh emang Kristen. Emang kafir itu. Islam juga kok. Itu fakta. Kalau kalian bilang kafir yang obrak-abrik, artinya Allah kalian kalah dong. Kenapa bisa diobrak-abrik itu negara Islam itu? Udah, selesai belum? Itu yang jadi tamparan buat kalian sebenarnya, kawan. Jadi begini, aku balik lagi ya. Perhatiin ya. Tadi Bang Ersa bagus tuh. Nuh setelah dia turun dari Erbah, ada lagi nggak perbuatan? Abang lupa, Bang Ersa. Lut itu setelah Nuh itu. Terus kenapa ada kejadian kedua, Sodom dan Gomora? Abang lupa nggak? Enggak, tentang Atau abang pura-pura lupa? Tentang Nabi Sabar dong. Sabar dong. Kan pertanyaannya tentang Nabi Sabar dong. Ting, baca dia, Ting. Sabar dong. Ini loncat sih. Itu menjadi negara Arab, bukan negara di dunia. Negara Arab itu ada berapa? Kau gimana sih Bro Yusuf? Astagfirullah. Ini loncat sih. Kau logikamu kemana sih? Itu negara Arab. Negara Arab ada berapa negara, kawan? Kau gimana sih? Astagfirullah. Iya, paling bahagia di antara negara-negara Arab. Kau tahu nggak negara Arab? Ya sudah. Emangnya Amerika masuk negara Arab? Kau gimana sih logikamu? Udah apa belum sih? Ini baca aja nggak bisa nih Tante Ginting ini. Finlandia itu negara Arab memang. Kau gimana sih logikamu? Arab itu Eropa, Saudi kawan. Itu adalah negara Arab paling bahagia dunia menurut Sekarang aku tanya, negara Arab ada berapa negara? Negara Arab ada berapa? Ya banyak lah Arab Saudi. Ya banyak kan? Artinya kategori untuk negara Arab aja itu kategorinya. Kau gimana sih IQ-mu? Wah. Masa kita harus gua ajarin? Wah. Bukan dibilang Saudi Arabia menjadi negara paling bahagia, tapi ada Arabnya di situ. Kamu gimana logikamu? Nggak masuk IQ-mu. Udah. Minta maaf aja. Jangan ngegas lah. Ya, aku nggak framing, sorry lah, minta maaf ya. Jadi begini, perhatiin ya. Jadi kalian kalau bawa artikel, kalian telah dulu sama Ginca itu nggak bisa begitu. Aku ya, gini. nggak bisa. Ya, jadi Bang Ersa begini. Ginting. Kalau bicara bahagia itu setiap orang tuh beda-beda parameternya, gimana sih? Bukan, ada negara begini. Coba negara itu ada kriterianya. Ada penilaiannya itu sama begini. Sama dengan perguruan tinggi di Indonesia, yang paling peringkat 1 itu ada kategorinya, kawan. Masalah laboratorium, ya kualitas dari tenaga pengajar, ya ada masalah penelitian, research and development dan segala macam. Ada kriterianya, nggak sembarangan itu. Kalau tak potong sedikit. Ya balik lagi lah. Kita balik ke topik aja. Balik ke topik ya. Aku sedikit yang ya. Masalah Nuh. Nanti ke topik Bang apa? Ersa. Sedikit aja. Ya, boleh ya. Yang Nuh tadi Bang Ersa. Boleh ya. Yang Nuh tadi. Oh, silakan. Sedikit aja. Silakan. Jadi kalau tadi ngomong makmur, bahagia, saya dalam satu sisi bersyukur. Karena dengan kedamaian, dengan kemakmuran itu, banyak orang jadi merdeka dalam berpikir. Insya Allah banyak mu'alaf. Karena memang bukti realita sekarang yang negara-negara relatif tertib, itu mu'alafnya makin nampak. Silakan lanjut. Oh ya, tadi berdasarkan survei tahun berapa itu, Ting? Yang kamu tadi itu loh, Finlandia bagus. nomor 1. Aku baca itu, sorry ya, Borozuk. Aku baca itu tahun 2021, coba deh. Negara paling bahagia di dunia, coba. Google aja. Ya, itu kalau nggak salah Finlandia nomor 1. 5 tahun ke depan banyak mu'alaf. Habis Finlandia itu Swedia kalau nggak salah, atau Swiss gitu. Aku lupa. Coba deh. Kita iseng aja ya. Siapa tahu aku salah gitu. Coba googling aja.
Karena Negara musuh paling bahagia. musuh permanen itu kemiskinan, Tapi kebodohan. gini, kita gak usah melebar. Sambil Bro Yusuf cek nggak apa-apa ya. Ya siapa tahu aku salah nggak apa-apa. Aku habis Perhatiin ini begini. tono aja ya, aku rada ngantuk. Ya, Bang Ersa begini, Bang Ersa ya. Kalau di kitab kami Bang Ersa, kalau abang bilang mualaf Bang, aku nggak heran kok Bang. Itu sudah ada kok peringatan di kitab kami Bang. Itu aku lupa. Ada ayatnya di Matius atau di Ya berapa itu? alhamdulillah. Ya nggak apa-apa Bang. Begini Bang. Jadi gini. Nggak, paling tidak Tante Ginting itu mengakui Sabar. bahwa negara OTAN seperti negara yang mayoritas OTAN ya maksudnya ya, itu memang membuat kerusuhan itu. Dan itu ada di dalam Al-Quran memang. Walantar do angkal Yahud wala nasara hatta tatabiya milatahu, itu sudah ada, memang sudah ada, itu sudah jelas itu. Jadi jelas itu. Oke. Aku bisa ngomong? Ya ngomong lah. Oke, good ya. Jangan dipotong ya. Jadi gini, kita biar apa ya, berulang kali aku bilang ya, aku minta maaf lah, kita biar kita dewasa maksudku ya. Jadi gini, perhatiin ya. Kalau Bang Ersa tadi bagus tuh ngomong ya. Ginting, banyak yang mualaf Bang. Kalau aku nggak heran kok Bang. Ya. Itu sudah ada tertulis kok Bang. Akan Ya, banyak orang yang kono nggak heran, murtad, aku nggak heran. Perhatiin ya. Berarti semuanya harus Iya, perhatiin. bersyukur ya. Betul. Nggak ada masalah Bang. Memang Ya. harus terjadi itu Bang. Itu harus terjadi kok. Makanya kalau ada orang yang mualaf segala macam, aku sabodo teing Bang. Nggak ada masalah sama aku Bang. Oke. Ya, jadi perhatiin. Memang itu udah nubuatan, itu akan terjadi seperti itu. Sama Ya. apa yang disampaikan Bang Ah. Ginca. Itu Oh di iya, Quran ya gini. sama seperti ini. Ya, gini Bang. Dalam logika fallacy Bang, aku coba ya. Kita ada ilmu sedikit ya. Anggaplah aku kasih ilmu ke kalian ya. Dalam logika fallacy ada yang namanya argumentum ad populum. Populum itu asal kata dari population. Perhatiin. Argumentum ad populum artinya apa? Kebenaran berdasarkan jumlah orang yang terbanyak. Ini hati-hati. Contoh begini ilustrasi. Ada 20 orang. Ya. 10-nya ini perampok atau teroris. 10-nya ini orang alim Bang. Jelala, perhatiin ya. Kita nggak tahu nih mana yang benar nih. Si teroris ini atau orang alim. Orang yang berprinsip kasih. Contoh ini contoh ya, jangan kalian panas ya. Ya. Ini masih 50-50, kita belum tahu yang mana yang benar Bang. Kalau argumentum ad populum itu adalah ketika ya anggaplah yang alim ini yang berlandaskan kasih ini ada yang murtad 5 orang, jadi 15 nih yang teroris Bang. Dianggap yang 15 inilah yang benar. Itu argumentum ad populum namanya. Jadi kebenaran berdasarkan jumlah orang yang terbanyak. Gitu kira-kira. Itu argumentum ad populum Bang. Itu dia dalam logika fallacy, fallacia. Itu ya. Jadi aku nggak heran kalau kalian bawa ke sana arahnya, nggak ada masalah. Nanti kalau tak komentari boleh nggak? Oh silakan, tapadol. Nah, yang terjadi itu memang semua secara umum mayoritas itu dianggap kebenaran. Yang mempraktekkan cara kepemimpinannya tentang mayoritas kebenaran itu awalnya apa? Demokrasi itu. Dialah yang paling banyak pendukungnya dianggap sebagai yang berhak menentukan arah warna. Dari siapakah itu? Demokrasi itu. Jadi kepemimpinan yang memberi warna dari siapakah itu? Di Islam musyawarah, jadi kebenaran itu bukan mayoritas, tapi nilai kualitas orang itulah yang menentukan arah kebenaran. Jadi sama Pak Ginting, saya juga setuju, mayoritas belum tentu yang sebagai kebenaran. Karena kualitas keilmuan, kualitas jiwa itu bukan mayoritas. Sementara siapakah yang mempraktekkan dari sistem kepemimpinan sebagai tolak ukur, pemerintah sebagai hukum. Di Bang Gica kan nggak ada hukum. Tolak ukurnya adalah mayoritas. Siapa yang mempraktekkan teorinya Bang Ginting? Nah sama Mas Bang Ersa. Jadi misal gini, siapa yang memberikan tolak ukur atau organisasi apa yang memberikan tolak ukur negara itu paling bahagia? Sama itu. Jadi misal yang membuat tolak ukur ini sekelompok LSM misal, lembaga swadaya masyarakat di dunia misal katakan gitu. Itu membuat satu rankingisasi gitu kan. Ya sesuai dengan parameternya dia sendiri. Ya misal Amerika misal
membuat satu registrasi bahwa negara paling maju, paling kuat adalah satu Amerika, kedua Jerman atau Inggris atau ya sesuka-sukanya mereka. Tergantung siapa ini yang membuat apa namanya itu rankingisasi ini, orangnya ini. Karena hal-hal seperti ini ya tidak heran lah kita melihat kelakuannya dari orang-orang kafir ini membuat satu ya mungkin karena udah terdidik dari apa ya dari awalnya untuk doktrinisasi dan cara-cara yang apa ya cara-cara yang hobis itu untuk apa menyerang Islam atau dalam hal ini kebenaran atau apa gitu kan. Jadi ingin memalingkan umat Islam ini. Jadi memang dengan segala daya upaya mereka ini apa ingin membuat kerusakan-kerusakan di bumi ini. Jadi yang membuat kerusakan di bumi ini siapa sih sebetulnya? Ya manusia. Tapi manusia siapa dia? Orang-orang kafir fasik ini sebetulnya. Jadi itu tuh Bang Ersa. Silakan yang lain. Oke, aku tanggapin. Ya, aku tanggapin sedikit. Jadi gini ya. Jadi kalau omongan kalian sih terpatahkan semua sebenarnya. Gampang aja deh. Aku nggak mau cari negara yang mayoritas Kristen. Nggak mau. Lihat aja negara, ya contoh. Korea Utara itu komunis. Udah jelas-jelas komunis kok. Cina, Jepang. Ya, sekarang kulihat. Mereka ada bunuh-bunuhan nggak di situ? Itu aja kita simpelnya kawan. Kita cari aja. Ada nggak bunuh-bunuhan sama mereka? Ada nggak? Tertib kok. Justru Jepang itu, kebetulan aku punya teman orang Jepang ya, paling baik kawan dari sisi sosial. Paling baik. Serius. Paling toleran. Ya itu udah diakui itu. Aku pribadi lebih toleran daripada orang Kristen kalau kulihat. Padahal dia apa? Bukan pemeluk agama seperti kita. Ngeri kawan, terbantahkan omongannya. Balik ke Afghanistan. Perhatiin ya, teman-teman. Yang Kalau terbantahkan kalian mana sih? sabar dong, sabar dong. Aku lihat kamu itu Iya. Sabar dong. Tante Kan? Ginting ini katanya Ini terbantahkan. Bang Admin ini gimana sih? Kita kok potong-potong ya. Jangan panas dong. Ya, perhatiin ya. Gini. Lihat Afghanistan. Tadi kalian bilang bagus tuh. Demokrasi. Loh, demokrasi di mana? Baca ya di Google ya, teman-teman. Kalian punya internet ya. Cek ya. Di sana itu, ya sebelum ada perubahan yang baru aturan, itu perempuan nggak boleh keluar, nggak boleh sekolah, kawan. Diam di rumah, di mana demokrasinya? Ya, Tadi kan ini baru, sabar mayoritas dong, sebagai sabar. kebenaran. Sabar dong, sabar dong. Bergeser ke Sabar dong. sini. Loh, sabar dong, Artinya pilih-pilih. sabar dong. Tadi yang Sabar dong. mayoritas sebagai kebenaran. Sabar Cara dong. memimpin pemerintah kan di agama Anda kan sebagai wakil Tuhan, no? Nggak punya hukum. Nah, Sabar dong. ini rancu ini sebetulnya. Sabar dong, jangan panas lah. Bukan Jangan dipotong. panas karena nggak fokus, loncat-loncat lagi. Nanti di counter. Anda Kalian yang juga nggak fokus kok, statement tapi nggak Anda aku counter saya langsung, nggak aku lanjutin. Statement Loh. Anda tadi saya lanjutin. Oh silakan, silakan. Lari ke yang lain. Statement tadi yang apa yang ngasih kuliah tadi loh. Ngasih kuliah kita dianggap ya nggak tahulah ilmu itulah. Oke. Kan Oh tinggal cek aja apa arti argumentum et populum. nah iya, Nggak susah. artinya bahwa yang mayoritas Jangan bisanya ikro, harus memaknai bang Loh, gitu. kok lari ke sana sih? Tadi yang mayoritas dianggap kebenaran. Kan lucu. Ya, jangan cuma Sekarang bisa lari ke ikro, yang tapi lain. pemaknaan sih. Jadi gini, lihat perhatiin ya. Tadi kalian ngomong Repot demokrasi. ini. Di mana demokrasinya Afghanistan yang Nah. benar-benar menjalankan syariat Islam? Nggak ada kok. Wanita nggak bisa berkutik di sana. Iya. Nggak bisa berkutik. Di mana Iya. demokrasinya? Nggak usah bentak-bentak Hati-hati. gitu. Kamu Loh. bentak hati-hati gitu ya nggak Loh, ngeper. itu jelas-jelas menjalankan Saya syariat Islam gitu, itu aku negara nggak Islam. ngeper saya. Oh, gimana? Percuma. Jangan tutup mata kalian, Jangan tutup mata ucapanmu. Masa kafir Jangan bisa tutup menang mata sama ucapanmu Afghanistan? tentang Gimana demokrasi, Loh, tentang katanya Perang Dunia demokrasi. Pertama, Kedua. Indonesia Nah. itu bukan negara Islam, bukan negara Tapi kalau Islam nggak ada Indonesia. pejuang-pejuang dulu, yang mayoritas itu juga nggak. melebarkan, Ya sama, kamu melebarkan, gayanya melebar kok. berjuang. Loh, tadi ngomongnya demokrasi. Loh, Kan demokrasi tadi makanya ngomongnya. sekarang tentang demokrasi sebagai Demokrasi calon itu apa sih? pemimpin. No, Demokrasi itu apa bahasanya artinya?
mayoritas kalau pemilu siapa yang Demokrasi paling etimologinya banyak. apa? Apa Nah, etimologi akhirnya demokrasi? lari Coba. ke masalah kata-kata. Coba apa etimologi Aduh, demokrasi? Biar udah. tahu. Nggak fokus. Aku jangan-jangan kalian nggak paham sebenarnya arti demokrasi. Nggak Gitu fokus. loh. Sudah. Ini nggak fokus ini. Jadi gini, aku tambahin sedikit ya, perhatiin ya. Kalau kalian bilang demokrasi menjalankan syariat Islam, coba lihat aja Afghanistan. Mereka benar-benar demokrasi nggak? Enggak, kalau sejarah itu Perhatiin dimanapun aja. pasti ada yang pas, ada yang enggak, ada yang Loh, rusak, ada sekarang yang Afghanistan baik. sejarah nggak? Masih ada sekarang kok. Iya, Kok sejarah itu? tapi kalau lihat prosesnya pasti nggak sekejap apapun. Kalau kebencian, cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Coba cek di Google Afghanistan gimana perlakuannya sama umat Muslim sendiri. Coba Apa? perhatiin. Ya, kalau Ditembak lihat tuh. tolak ukur Ini di misalnya. Google ada tuh. Cewek lagi hamil ya pakai hijab. Kalau Ditembak mati kalau kok. gitu ya, Ditembakin. melebar-lebar gitu ya, negara termiskin di dunia mayoritas apa? Ruwet lagi. Oh jangan Nah. termiskin. Termiskin itu belum tentu nggak bahagia. Hati-hati kalian. Nah, sekarang Loh, jadi masih bahagianya gitu jadi lagi. beda lagi, seperti yang Tono Ah. tadi tanyakan, tolak ukur bahagia. Lah, artinya cuma Jadi loncat-loncat gini, enggak begini orang miskin jadinya. nggak sama. Orang Jadi miskin gini, Tante belum Ginting. tentu tidak bahagia. Tante Ginting. Hati-hati Aduh, kalian. ini Gitu muter-muter loh. lidah, silat No. lidah ini. Tante Ginting. Makanya kalau ngomong sama Ginca itu Ini Harus Tante pandai Ginting. silat lidah ya, ngomong sama Jadi Ginca ya. maunya ini gimana sih? Maunya negara Iya. tanpa syariat atau gimana sih? IQ-nya itu Wes harus Ton, di atas lanjut Ton, aku rata-rata. nyimak Ton, Nah, asik. Bang iya. Yusuf, biar sama Ton Bang Yusuf. Itu loh. Oh iya wis. Maumu tuh gimana, Ting? Maumu negara tanpa syariat atau bagaimana sih? Oke, begini ya. Kita gantian ngomong bisa ya? Atau mau Sama ngomong dulu? Tono berdua, aku setuju aku. Ya, bisa ngomong. Oke, aku ngomong duluan atau gimana? Ya, kamu jawab aja. Kamu maunya negara tanpa syariat atau bagaimana? Begini, aku nggak ada ngomong Kamu ngasih masalah contoh ke syariat. sana, ke sini. Sabar dong. Bikin bingung gitu loh. Ya sabar, makanya teman kamu tadi yang bawa itu dia bilang, loh demokrasi. Sekarang begini ya, negara yang jelas-jelas mendeklar, tahu arti declare ya, mendeklarasikan kalau negaranya itu menjalankan syariat Islam. Contoh Afghanistan, cewek-ceweknya di sana bebas enggak kawan, bersekolah nggak boleh. Sekarang aja yang diubah itu, sudah ada pembauran, udah ada reformasi, tapi harus diawasi tuh cewek-cewek. Hati-hati kalian kawan. Di mana Jadi demokrasinya? maksudmu kurang demokrasi kayak gitu? Bukan, di mana letak demokrasinya di situ? Itu pertanyaanku. Kalian jawab dong. Coba. Kalau udah bikin jadi aturan negara kok bagaimana? Nah, tahu nggak Udah kesepakatan negara, misalnya kesepakatan negara arti demokrasi seperti itu. tahu nggak itu dulu? Itu kan hak-haknya perempuan kan dibatasin itu. Di mana demokrasinya, kawan? Di mana? Coba jawab dong. Jadi maunya seperti apa itu? Maunya begini, maunya adalah jangan kalian mengagungkan, oh agama Islam tidak akan bikin kacau segala macam. Enggak, demokrasi maksudmu itu seperti apa? Bayi boleh milih juga gitu maksudnya. Oh, bukan, bayi, begini. anak sekolah milih. Jadi biar demokrasi semua gitu. Begini, konsep demokrasi yang paling mantap itu Indonesia punya, kawan. Oh, itu Indonesia sudah diakuin negara-negara lain. Ya perhatiin kalian. Tapi ingat, Indonesia bukan negara Islam. Terus mayoritasnya nggak dianggap gitu. Loh, sabar dong. Sabar, kita nggak main ke sana. Begini, perhatiin. Oh ya, nggak main ke sana, diain aja deh. Begini. Kan tadi Sorry, Ton, premisnya. aku lali aku. Sorry, Ton, lanjut, Ton. Nggak apa-apa ya lanjut. Tadi kan narasinya Bro Yusuf kan bagus tuh. Loh, Ting, kalau nggak ada hukum Islam diterapin, udah kayak binatang lari ke tuh. sana lagi. Loh, sabar dong. Sabar dong. Ya. Kupatahkan dengan begini. Loh, buktinya tuh Jepang, jadi Korea Utara, debat itu artinya hanya patah mematahkan ya, bukan keilmuan ya. Sabar dong. Jadi gini, kalau dibilangnya begitu, tunggu dulu kawan, santai dulu di boncengan kawan. Oh loh, kenapa Ginca? Ya iya dong. Jepang sama Korea Utara, emang mereka menjalankan syariat Islam? Enggak. Buktinya kacau enggak? Enggak tuh. Tahu dari mana kamu pernah hidup di sana apa?
Loh, kamu googling aja. Ngapain capek-capek kau? Googling. Nggak perlu kau Aku ke merasa sana. bahagia tuh di Indonesia. Iya, aku nggak ada ngomong Indonesia kok. Nah Siapa iya, bilang kalau ngomong kamu Indonesia? merasa di sana itu lebih bahagia, Di kenapa kamu nggak Afghanistan coba di nggak ada sana? bahagia. Orang mau keluar semua. Lihat aja di Google. Lihat aja di Google. Itu pada mau keluar semua. WNI udah keluar semua tuh di Afghanistan. Kenapa coba? Itu jalan ke syariat Islam kok. Nah, kalau di Jepang ada nggak keluar? Enggak kok. Negara itu kan masalahnya WNI masih di kompleks, sana. Binting. Nggak masalah itu doang, Jangan kadang dulu ke politik, sana masalah kadang kompleks, tapi masalah syariat. Syariat dijalankan apa di sana? ini bicara Coba syariat Jepang. lagi. Jepang itu WNI nggak ada yang keluar. Nggak ada kawan. Yang betul-betul nggak ada- pakai nggak ada syariat syariat. Islam itu kamu contohkan negara mana sih? Yang melanggar Afghanistan. syariatnya sendiri itu negara mana gitu loh jadinya. Bukan melanggar. Kamu tahu perhatikan syariat kamu. Islam apa. Nah, terus kamu tunjukkan negara yang benar-benar menerapkan syariat Islam itu apa gitu loh harusnya. Oh iya, Afghanistan contoh satunya ya. Nah, kamu tahu syariat Kalau ada yang Islam itu berzina, apa aja gitu. sebentar, salah satunya kalau ada yang berzina dirajam itu mereka buktiin kok. Nah, itu berarti itu benar-benar syariat Islam. Terus yang melanggar syariat Islam yang mana Betul. negara Afghanistan itu? Sebentar, aku nggak ada bilang melanggar kawan. Kau Loh, paham nggak kamu narasiku? bicara syariat Islam dihubung-hubungkan dengan negara, hukum negara gitu. Kau paham nggak Kan narasiku? beda Begini, kalau di begini ya, kau makanya kau telaah dong ya. Ya, jadi negara, perhatiin. kalau kamu bicara syariat Islam, kamu tunjukkan negara mana yang murni pakai syariat Islam gitu loh. Sekarang aku tanya, Jadi biar Afghanistan, nggak bentrok dengan hukum negara, dengan syariat sekarang aku tanya, tadi. Afghanistan itu murni nggak jalankan syariat Islam? Mana aku tahu kamu yang bawa Afghanistan dari tadi. Iya, kalau aku bilang iya, kamu bisa patahkan nggak? Ya, Kalau terus nggak iya. yang mana syariat yang dilanggar sama Afghanistan tuh yang mana? Sebentar, bukan dilanggar, aku bilang dodol. Nggak ada aku bilang dilanggar, tapi di sana damai nggak? Itu maksudku. Kalau masalah itu ya masalah politik lagi jadinya. Ya udah, makanya artinya begini. Tadi kan Bro Yusuf bilang, loh di sana kan kafir ting yang goncang-gancing. Artinya kafir menang dong. Allah kalian di mana posisinya? Enggak, bisa kalau kafir menang? kamu kan bicara syariat Islam, kamu harus tahu syariat Islam apa. Terus negara itu ada nggak melanggar syariatnya sendiri gitu loh. Aku nggak ada ngomong melanggar. Dari tadi nggak ada ngomong melanggar. Aku bilang negara Iya, yang makanya menjalankan syariat Islam. Sebentar. Kalau dia pakai syariat Islam, negara itu tentu harusnya bagus gitu loh. Karena syariat Islam itu nggak ada yang nggak bagus. Buktinya bagus nggak Afghanistan? Nah kalau nggak bagus, sekarang syariat apa yang dilanggar sama Afghanistan? Nggak ada, aku bilang dilanggar. Aduh, benar-benar. Kalau nggak ada, ya harusnya bagus. Terus bagus nggak sekarang? Syariat Islam yang nggak bagus buat kehidupan itu apa? Iya, sekarang bagus nggak aku bilang Afghanistan? Di sana kan ada masalah politik, ada masalah apa? Bukan masalah itu, tadi hukum kita ngomongnya. Nah iya, makanya kita bicara hukum syariat Islam nih. Nah, kamu tunjukkan syariat Islam itu syariat yang mana yang merusak tatanan kedamaian itu yang mana? Oke, sebentar ya. Begini perhatiin ya. Yang kamu mau kritisi kan syariat Islam. Nah, syariat Islam itu yang mana yang nggak cocok untuk kehidupan bernegara itu yang mana gitu loh maksudnya? Oke, kok kamu lari ke perang lah? Jangan potong lah, jangan potong. Perhatiin begini ya. Begini, aku ngomong pelan-pelan aja nih. Perhatiin ya. Tadi ada narasi dari temanmu bilang, kalau syariat atau hukum Islam diterapkan, nggak ada tuh kayak binatang tuh. Oke, kalau diterapkan, sabar kan? dong. Iya, kalau diterapkan, sabar ya. Aku bilang, contohnya negara yang menerapkan syariat Islam adalah Afghanistan. Coba patahkan aku kalau mereka nggak terapin. Kau juga nggak bisa kasih patah. Oke, berarti setuju kita, dia terapin. Sekarang aku tanya, kau cek di Google, cek aja di Google, WNI udah banyak yang keluar dari Afghanistan. Kalau damai di sana, kenapa mereka keluar? Itu satu. Yang kedua, perhatiin. Nanti kau cek juga di Google, ya. Gampang kok. Kau punya internet, tinggal kau cek googling ya. Itu ada kejadian, perhatiin ya. Ada kejadian, ya. Wanita hamil hijab itu ditembak mati. Lagi hamil loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sana perempuan. Mati, alasannya apa dulu? Aku nggak mau tahu alasannya apa. Perhatiin. Loh, buktinya kalau berarti syariat Siapa Islam. tahu dia bawa bom, bawa senjata, kita nggak tahu. Kamu taunya langsung bawa nembak mati. Sabar. Ini aku masalah kedamaian di situ. Maksudku di mana damainya. Yang kedua, yang ketiga, perhatiin. Di sana itu diterapkan sistem apa? Wanita itu nggak boleh sekolah. Cukup di rumah. Kalau keluar rumah harus ditemenin. Di mana letak kebebasan itu? Demokrasi di mana letaknya? Itu kan udah dijalankan syariat Islam. Itu betul syariat Islam itu. Ya nggak ada masalah. Wanita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa sekolah segala macam. Tapi di mana letak demokrasi di situ, kawan?
Nggak aku Oke, bilang itu sekarang melanggar, aku minta, nggak aku bilang itu melanggar, tapi di aku mana letak kedamaian sama kebebasannya untuk berpendidikan itu perempuan. Itu kau Nah, jawab. sekarang jadi itu permasalahannya gini sebenarnya yang tangkep itu. Sebenarnya kamu tuh mau mengkritisi syariat Islam. Jadi yang harus dipertanyakan yang kupertanyakan itu syariat Islam itu syariat yang mana yang nggak cocok dengan kehidupan bernegara itu yang mau kamu kritisi harusnya gitu. Ya udah, tadi yang keluar itu wanita nggak boleh berpendidikan. Gimana menurutmu? Wanita tidak boleh keluar berpendidikan, yaitu Nggak boleh sekolah, nggak boleh sekolah. Coba perhatiin. Nggak ada dalam syariat Islam kayak gitu. Nah, nggak ada itu. Berarti begini, berarti Afghanistan nggak menerapkan syariat Islam full dong. Iya harusnya, iyalah. Coba. Kan yang menarasikan gini, Ting, yang Sebentar, menarasikan aku bisa bahwa- share Biar Sebentar, samatan aja Bang Yusuf. Enggak, Biar Oh gitu ya, ya silakan. aku ya nggak paham syariat-syariat Islam secara detailnya masalahnya. Nah, Ya, jadi ya nanti sebenarnya biar yang tak disupport. tangkap itu permasalahannya tuh Ginting ini mau mengkritisi syariat Islamnya yang jadi pertanyaan aku syariat Islam yang mana yang kamu mau kritisin gitu loh harusnya. Oke, sekarang aku tanya ya. Di syariat Islam ini kan udah diterapin di Afghanistan. Berarti kalian bilang ada nah, berarti statement ini aturan. yang Kak ribet ini. Sabar dong, Ya. sabarlah. Nanti kalian Ya, counter ya lah. Ton, gue Ton, sing jawab Ton. Nanti kalian counter dong ya. Artinya di Afghanistan yang benar-benar pure atau murni menerapkan syariat Islam, berarti aturan wanita tidak boleh mengenyam pendidikan atau keluar dari rumah itu bukan bagian dari syariat Islam ya. Artinya ada aturan lain yang mereka terapin yang bukan dari Allah. Setuju nggak? Nah, itu Bang Yusuf yang bisa jawab kalau masalah syariat kayak gitu ya. Gimana Bang Yusuf? Ada nggak syariat Islam melarang orang untuk cewek untuk sekolah atau apa gitu? Ya, jadi gini, dalam Islam itu tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Nanti Jadi wajib berarti itu. orang Indonesia melanggar semua itu yang perempuan itu. Melanggar syariat semua itu. Iya, Ginting tuh ngkritisi harusnya kayak gitu. Kamu ngkritisi Nggak, Afghanistan. sebenarnya tadi itu Syariat. sebenarnya kita tuh Sekarang gini. Indonesia menerapkan syariat Islam nggak? Aku tanya. Loh, Gini, tapi Tante Ginting. tapi itu kalau melanggar agama orang Islam semuanya marah dong. Mayoritas ya. Gini Tante Ginting, sebentar. Loh. Bang Irsa, gini. Astagfirullah. Emang sekarang ada hukum cambuk? Aku tanya, diterapin nggak hukum cambuk? Ada nggak di Indonesia hukum cambuk? Itu di Aceh ada. Enggak. Kamu tunjukkan Ada nggak? aja dalilnya. Misalnya nggak kamu hukum rajam? gini, kamu bisa nggak Ada nggak hukum tunjukkan rajam? Kenapa kalian dalilnya komplain? Kenapa di nggak komplain? syariat Islam melarang cewek untuk sekolah? Ada nggak? Ada nggak Untuk hukum rajam? belajar? Kalian kenapa nggak komplain ke Indonesia? Ada nggak hukum rajam? Lu kok ke Indonesia sih? Syariat Ada nggak? Islam. Tadi kalian bawa Indonesia, tadi sekolah Indonesia katanya, nggak ada yang protes. Ini sekarang hukum rajam nggak ada. Syariat Kalian Islam kenapa dulu. nggak protes? Kamu kan mengkritisi syariat Islam. Gimana sih? Ting, sebentar Ting. Kok bolak-balik Andainya- bolak-balik sih? Gimana? Gini. sih? Ini tak Astagfirullah. lebar sedikit ini. Aduh, Gini. Andainya, aduh. ini andainya masih masa penjajahan. Gini aja, besok aja kita lanjutin. Aku mau tidur, udah ngantuk kali aku. Ah, Kalian udah. bawa Lanjut, narasumber Ton. kalian. Itu loh. Kalian Nanti bawa tadi narasumber dulu. Ton, kalian yang paling lanjut, mantap. Ton. Nanti dulu. Ya, kalian bawa Ting, narasumber kalian paling Ting, mantap. Ting, Jangan jangan dulu, bal-bali, serius. Jangan Aku dulu, udah Ton, ngantuk banget. lanjut Jangan Ton. dulu, Ton. Bal-bali apa? Lari-lari kemana-mana nggak fokus kok. Aku udah ngantuk jam 2. Besok kita siang jam 11. Besok kita siang jam 11 ya. Apa? Ini bawa Fokus. narasumber kalian yang paling gantap. Kubal Bali, serius. Kubal Bali. Ini Ya kamu memang niatnya gitu, jahat banget hatimu. Berarti memang cinta kasih seperti itu kah? Bukan bercanda Bang Irsa. Allah, Bal-bali cinta sayang kasih maksudnya. yang terucap Bang Irsa, dalam hatinya. Bang Irsa, Gimana bal-bali kebenaran? sayang maksudnya. Kebenaran kasih itu ada di kehalusan budi pekerti dan hati Bang yang Irsa. jujur. Bang Irsa bal-bali lona gitu maksudnya dengan sayang gitu. Eh, Ya, Bang oke, Gica, sampai besok ya. Aku sedikit Aku udah ngantuk loh Bang Irsa. sedikit. Oh iya silakan. Ya. Silakan Bang Irsa. Sebetulnya ngalahkan Islam itu gampang Bang Eca. Hanya 2 yang itu subjektif ya. Saya ya, cuman 2. Hatinya jujur, lembut, pikirannya adil. Insya Allah mu'alaf. 2 itu syaratnya. Nggak ada. Itu subjektif ya saya. Nanti hatinya lembut, nggak ada kebencian, akalnya adil, pikirannya adil. Insya Allah mu'alaf. Udah, cukup. Ya, gini aku terakhir ya. Ada kutipan Gus Baha yang bagus tuh. Dia bilang, kalian pelajari Islam, jangan takut murtad katanya. Makasih semua, salam damai ya teman-teman. Terima kasih. Ting.
Jangan takut murtad katanya Bang. Semakin kalian pelajari, jangan takut murtad kata Gus Bahaya. Nggak apa-apa. Makasih semuanya, salam damai. Ya. Ting. Murtad kemana? Jangan takut pindah agama katanya Bang, kata Gus Bahaya Bang. Agama apa Ya, yang lebih makasih. bagus daripada Islam? Ayo tunjukin. Ya wes. Tapi yang jelas gini, kita bisa mengcompare kok. Wes lari ya wes. Tan, acung jempol aku Tan. Muter sana, muter sini. Dia tuh mau ngkritisi apa kataku? Ngkritisi negara apa ngkritisi syariat gitu loh. Bingung aku. Aduh. Ya lumayan lah untuk nemenin saya kerja nih kan, sambil kerja nih kan. Sparring partnernya cocok aku tanah maju Tan. Sana kesini, sana. Ini bingung aku. Ini apa yang mau dibahas ini? Alah.